Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alviko Nurhidrolik dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian dengan NIM 02.11.25.186. Di sini saya akan membuatkan tugas video agama tentang kultum yang berjudul menata hati dan akhlak sebagai bekal hidup dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan hingga pada waktu yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam ilmu yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menampilkan kultum dengan bertema menata hati dan akhlak sebagai bekal hidup dunia dan akhirat. Tema ini sangat penting karena berbicara tentang inti dari kehidupan seorang muslim, yaitu hati dan akhlak. Hati sebagai penentu amal. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sungguhnya di dalam jasad terdapat bergumpal daging. Apabila ia baik, maka ia seluruh jasad, dan apabila ia rusak, maka rusak seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati." Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hati adalah pusat kendali seluruh perbuatan manusia. Baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh kondisi hatinya. Jika hatinya bersih, maka ucapannya akan baik, tindakannya akan baik juga, dan akhlaknya pun akan terjaga. Namun hatinya kotor, maka segala amal yang keluar pun akan ikut rusak. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hati, karena hati yang merusak akan menyeret manusia pada pendosa tanpa disadari. Tantangan menjaga hati di zaman sekarang, hadirin yang rahimakumullah, di zaman sekarang yang serba modern ini, menjaga hati bukanlah perkara yang mudah. Kita hidup di tengah derasnya arus informasi, media sosial, dan juga pergaulan yang sangat bebas. Setiap hari mata kita melihat berbagai hal, telinga kita mendengar berbagai ucapan, dan hati kita ini menerima berbagai pengaruh. Tanpa disadari, hal-hal tersebut mengotori hati kita. Muncul rasa iri melihat orang berkehasilan orang lain, munculnya rasa sombong karena merasa diri lebih baik, munculnya rasa malas dalam beribadah, munculnya kebiasaan berkata kasar dan meremehkan orang lain. Jika hal ini terus dibiarkan, maka hati akan menjadi keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka celakaanlah berdasarlah bagi orang-orang yang keras hati dari mengingat Allah." Quran Surah Az-Zumar 22.
Ayat ini mengingatkan kita bahwa hati yang keras adalah tanda jauhnya seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sebagai cerminan keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Akhlak bukan sekedar sikap sopan santun, tetapi cerminan dari iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah paling baik akhlaknya. Maka tidak cukup seseorang mengaku beriman jika akhlaknya masih buruk. Salat rajin, puasa rajin, tetapi masih suka berkata kasar, suka merendahkan orang lain, suka berbohong, dan suka menyakiti sesama. Cara menata dan menjaga hati. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menata dan menjaga hati agar kita tetap bersih. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat dilakukan dengan sesungguh-sungguh untuk menjaga perbuatan keji dan mungkar. Jika salat kita masih sering ditunda atau dikerjakan tanpa khusyuk, maka inilah saatnya kita memperbaikinya. Yang kedua, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Hati yang jarang zikir akan mudah tergelisah dan kosong. Allah berfirman, "Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Luangkan waktu setiap hari meskipun hanya 5 atau 10 menit untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku. Banyak dosa yang bersumber dari lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berfirman kepada Allah dan akhir, hendaklah berkata baik atau diam." Termasuklah di dalamnya adalah menjaga komentar di media sosial, karena tulisan kita juga merupakan lisan kita. Keempat, memilih lingkungan dan pergaulan yang baik. Lingkungan sangat berpengaruh ya terhadap hati. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kitanya dari Allah. Yang kelima, memperbanyak introspeksi diri dan bertaubat. Setiap manusia pasti memiliki dosa, namun sebaik-baik manusia adalah yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Jangan pernah merasa diri paling benar dan paling suci. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini hanyalah sementara. Jabatan, harta, popularitas tidak akan kita bawa ke alam kubur. Yang akan menemani kita hanyalah iman, amal, dan akhlak kita. Jadi kita sekarang marilah kita jadikan hati yang bersih dan akhlak sebagai bekal utama menuju kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita, memperbaiki akhlak kita, menguatkan iman kita, dan juga mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang soleh. Akhir kata, apabila ada kekurangan dalam penyampaian diri ini, itu datang dari saya pribadi. Segala benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisabab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.